minal mal. Apakah orang yang masuk neraka itu fakir akan harta, miskin akan harta? Qala, Nabi jawab, la bal minal ilmi. Yang aku lihat ketika orang itu masuk neraka, orang fakir bukan orang yang miskin harta, akan tetapi orang yang miskin dengan ilmu. Situnya ada alif lam ma'rifat, ilmu itu di kitabnya. Jadi kesimpulannya, orang yang miskin akan ilmu, artinya orang yang nggak mau belajar, dia nanti bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa? Bisa tadi keterangannya, yaitu tolabul ilmi min alamatil husnil khatimah. Cirinya orang yang meninggalnya husnul khatimah, meninggal yang baik itu ketika apa? Orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu alamat ini apa? Meninggalnya bakal yang baik, meninggalnya bagus, ya. Nanti insya Allah masuk surga. Makanya ada orang yang meninggalnya lagi mabok, ada nggak? Ada. Ada yang lagi main gaple, ya. Ada yang lagi maksiat. Ada juga yang lagi sujud, ada nggak? Ada. Ada juga yang lagi ibadah, lagi ngaji. Nah maka dari itu, ini ciri kita agar apa? Meninggalnya husnul khotimah. Kita semuanya bakal meninggal, tapi meninggalnya beda-beda nanti. Ya, makanya kita selalu tadi berdoa tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya, intinya dia apa? Ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena nanti tuh kalau sakaratul maut itu apa ya? Iblis, tahu kan iblis? Iblis itu punya pasukan. Pasukannya para setan. Nah para setan ini ketika orang mau sakaratul maut disuruh datangin sama iblis, datangin tuh orang yang sakaratul maut. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal, orang yang sakaratul maut, itu setan-setan datang. Ngapain? Godain. Dia ngapain? Berubah tuh. Berubah seperti apa? Wajah keluarga orang yang sakaratul maut. Jadi orang yang mau meninggal itu nanti didatangin setan, setannya itu berubah wajah-wajah keluarganya. Supaya apa? Supaya dia keluar dari Islam atau kafir. Makanya kita ngaji ketika tadi sakaratul maut, setan datang tuh menyerupai keluarga kita. Kalau diajak yang nggak benar, jangan, atau keyakinannya berubah, jangan deh. Keyakinannya tetap Islam. Ya, karena di lain itu dia bakal masuk neraka. Nah, maka dari itu kita ngaji jadi tahu. Nah, selanjutnya juga ada keterangan di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Ghazali di keterangannya di situ ada di kitab tersebut. Kalimatnya begini yaitu kalimatnya qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha ahadu. Ya, tidaklah seseorang itu ketemu akan menghadap kepada Allah, akan apa dia? Akan membawa apa? Min dzambihil azama li ahli, akan membawa daripada dosa besar kepada keluarganya apa? Ketika dia minal jahalati, ketika orang itu li ahli, membiarkan keluarganya bodoh akan agama. Jadi ketika nanti ada orang punya keluarganya nggak disuruh ngaji atau dianya nggak mau ngaji, dia nanti ketika di akhirat menghadap kepada Allah, dia bawa dosa besar karena membiarkan keluarganya nggak mau ngaji. Kita punya adik kita nggak diajarin ngaji, nggak disuruh ngaji, nanti kita bawa dosa besar. Atau misalnya kita punya istri atau istri punya suami atau orang tua kita nggak diajak, atau orang tua ke anak, ketika intinya keluarganya nggak diajak untuk nyari ilmu agama, maka dia nanti akan membawa dosa besar. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya jangan disepelein ketika nyari ilmu. Oke, kita lanjut menerangkan daripada tengahnya, syarahnya, kasifatu saja mengenai bab sholat, agar sholat kita tambah baik, tambah benar, tambah diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un akhar, yaitu tentang wa tukrahu sholatu adal minat tasbih. Jadi ketika sholat ada perkara yang dimakruhkan. Ada 20 tempat ketika sholat itu jadi makruh. Apa aja? Ahaduha adalah yang pertama, ketika sholatnya itu dia bakal kena makruh. Apa yang pertama? Haqibun, orang yang nahan kencing, nahan pipis. Tuh, jadi ketika orang lagi sholat dia nahan tuh kencingnya, maka sholatnya jadi makruh. Maka sholat itu ada yang pahalanya gede,
ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang nggak dapat pahala tapi diterima sholatnya, tapi sia-sia, artinya nggak dapat pahala. Nah ini yang makruh. Yang pertama adalah orang yang ketika lagi sholat nahan kencing. Tuh. Lagi mau kencing nih, itu jangan langsung sholat, kencing aja dulu, jangan ditahan. Ya. Jadi misalnya begini, mau sholat, udah wudhu, tapi kita belum kencing nih, tapi udah azan, udah mau jamaah, udah kencing aja dulu, pipis aja dulu, baru wudhu lagi sholat. Ketika nanti lagi pipis terus takbir sholat, maka nanti sholatnya jadi makruh. Kenapa? Nahan buang air kecil. Makanya nggak usah terburu-buru, udah pipis aja dulu. Adapun selanjutnya wasaniha, yang kedua ketika makruh dalam sholat, hakinun, orang yang menahan BAB. BAB tahu kan? Pup ya bahasa ininya, bahasa kerennya. Jadi ketika nih kita nih dari rumah udah mau BAB, sakit perutnya, tapi hilang. Akhirnya ke masjid, PMP di masjid masih ketahan lagi tuh, masih kerasa lagi apanya BAB-nya. Terus kemudian lanjut aja langsung sholat. Nah itu nggak usah, BAB aja dulu, tunggu kelarin. Jangan pas nahan terus ikut sholat. Nanti sholatnya jadi makruh, nahan BAB. Keluarin aja dulu. Tapi ketika sholat itu nggak boleh, wajib ditahan. Lagi sholat misalnya ini mau pipis, wah pipis aja dah, keluarin lagi sholat. Nah itu batal, kacau. Tahan ketika lagi sholat, tahan pipis nih. BAB-nya juga tahan. Jangan dikeluarin ketika dalam sholat. Tapi ketika belum sholat keluarin. Tapi ketika lagi sholat ditahan.